Batubara bahagia. Oke. Dua pokok 300 nih, kasih yang mana Uin? Kalian tanam nanti di mana? Cari tempatnya. Turunkan. Kasih 300 apa? Oji, kasih 300 dua pokok ya. FKM bersyukur. Kami sekarang bersama dengan KKN UIN dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Olahraga Pagi UIN Jaya. Batubara bahagia. Sehat, bugar, gembira. Ini kami sedang berada di Desa Sebejangkar. Ya, ini adalah kebun sawit yang sudah direplanting. Rencananya akan dibuat SPPG. Ya, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini dia. Ini nanti akan dijadikan SPPG di Desa Sebejangkar yang bisa mengcover 3.500 pelajar. Ya, direncanakan 3.500 pelajar. Nah, di sini akan kita bangun ya bersama dengan masyarakat ya. Ini dia ini. Ini anak-anak UIN nih, semua nih. Ini para para pejuang kesehatan yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Ya, ini dia ya. Waduh, segar. Selama beberapa semester kalian kan di universitas, di kampus, tentu banyak pelajaran yang diperoleh ya, yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah, sekarang kalian ini semester berapa? Semester 7, artinya bahwa 8 itu udah harus selesai lah gitu ya. Ya, 8 harus selesai. Yang pertama, kenapa harus selesai? Supaya jangan nyambung uang kuliahnya, ya kan? Yang kedua kan kalau lewat dari 4 tahun, sekarang ini S1 kan kita udah berarti lelet lah gitu. Maka berlomba-lomba bagaimana supaya IP-nya tinggi dan cepat selesai. Nah, sebelum selesai, sebelum tamat itu, kalian kan disuruh kuliah kerja nyata. Artinya apa? Sambil kuliah, sambil kalian menceritakan, mengimplementasikan apa yang kalian peroleh. Artinya, kerjakanlah ini, lakukanlah ini di tengah-tengah masyarakat. Dites dulu kalian ini. Maka hari ini adalah semacam, kalau di organisasi kemahasiswaan itu misalnya ada di ekstrakurikuler namanya, ada HMI, ada itu ya di luar kan ya, ada PMII, ada HIMA, ada IPM ya, dan lain sebagainya. Itu di situ kan banyak itu strukturnya, ada di bidang kesehatan, ada di bidang organisasi, ada di bidang kemasyarakatan, ada di bidang pertanian dan lain-lain itu. Nah, di situ belajar berorganisasi, belajar menjadi pemimpin, ya, meningkatkan kapasitas kepemimpinan di situ.
Nah hari ini kalian ke lapangan ini gitu juga. Apalagi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, dan Bapak Presiden hari ini konsen terhadap itu. Nah, bersyukurlah kalian. Kalau kalian mau kuliah lagi nanti S2, ambil yang ahli gizi gitu misalnya. Ya kan? Bisa kan? Bisa. Sekarang di SPPG yang menjadi asta-cita Bapak Presiden di bidang ketahanan pangan, termasuk di bidang pendidikan, penguatan anak-anak sejak usia dini melalui pemberian makanan bergizi. Supaya apa? Supaya anaknya seger, supaya anaknya kuat, supaya anaknya itu tidak lemas-lemas. Nah itu sebenarnya targetnya dari Bapak Presiden. Kemarin waktu pidato 17 Agustus, kalian kan mestinya mendengarkan itu pidato Bapak Presiden. Disebutkan di situ, ya kan, bahwa hari ini MBG, ya, makanan bergizi gratis itu melalui SPPG yang nanti kita bangun di situ tempat tadi. Nah itu sudah memberi makan, kalau saya tidak salah, anak-anak Indonesia lebih kurang 20 juta. Bayangin itu. Yang disasar siapa? Nah, itu anak-anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Nah artinya apa? Supaya dia kuat, supaya dia tidak kekurangan gizi, supaya dia strong. Kalau udah kuat, udah sehat, sudah strong, dia pasti otaknya akan cerdas lah dengan sendirinya. Cerdas artinya kuat dia, ya kan? Sama itu dengan parang itu, kalau udah tumpul dia diasah, nantinya akan tajam. Gitu deh ya, maksud saya. Coba kalian berikan edukasi kepada desa saya Bejangkar, nih desa kami. Nih, orang tua saya di sini juga bermukim, ya kan? Apa misalnya di FKM, ya kesehatan masyarakat, lingkungan bersih, udah itu ada harus sanitasi. Tolong kalian inventarisir nanti, mana rumah-rumah yang ada di kampung saya ini, di kampung kami dengan Pak Jamal ini, yang belum punya jamban. Itu satu, ya. Yang kedua, kebersihan rumah juga harus menjadi perhatian supaya anak-anak tidak stunting. Stunting itu bukan hanya karena kurang gizi, bisa juga rumahnya tidak bersih, ya kan, benar nggak nih? Nah, itu makanya edukasi. Rumah itu tidak perlu gedung mewah-mewah, tidak perlu harus keramik, harus porselin atau apa, enggak juga. Semen juga nggak apa-apa, tapi dia tetap higienis, ya kan, benar nggak? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, pesan-pesan inilah kalian sampaikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita tidak sehat, kita itu tidak akan kuat. Percaya gak? Saya tanya nih ya, kalau kita demam-demam, meriang-meriang, kira-kira kalian kuliah gimana? Di kolor kan ngantuk-ngantuk juga kan? Pasti kan? Iya, enggak, ini betul kenyataan. Nah, hari inilah kalian sampaikan ke rumah-rumah ibu ini, ke rumah sana, kemana-mana. Jangan numpuk-numpuk sampah di dekat rumah, apalagi yang mengandung air, karena berbahaya terhadap nyamuk. Apa? Cobalah responlah dulu apa yang saya sampaikan deh, ya kan? Nyamuk apa coba? Ya itu, nanti dia akan menjadi penyakit. Penyakitnya apa misalnya? Demam berdarah. Itu harus, itu nampaknya sepele, tapi itu banyak ada kaleng-kaleng, ada bekas-bekas ban terletak-letak di situ, ya kan? Dia ngendap air di situ. Kalau dia bekas sabun dia nggak mau, dia mati, nggak tahan di situ. Tapi itu coba yang seperti itulah itu. Misalnya itu ya. Nah, ini harus kalian kasih tahu, edukasi yang gini-gini. Itulah perlunya. Saya senang kalian ini yang FKM masuk ke sini gitu. Saya Jangkar ya. Itu apa yang berikutnya lagi, bahwa nah kalian ini ada yang mungkin bekas pramuka gitu kan, ada pengetahuannya tentang obat-obatan yang ada di tanam-tanaman gitu, herbar. Nah, itu kalian sampaikan, ada nggak kalian pelajari itu? Nah, ada.
rumah-rumah ini dengan ini halamannya banyak ini, daripada rumput-rumput gitu gimana? Itulah kalian kasih tahu. Nah, terus kalian kasih tahu keunggulan kita itu di UIN apa. UIN itu adalah begini-begini. Itulah kalian ceritakan supaya orang sini juga masuk ke UIN. Setelah SLTA ada nggak program LPDP? Aduh, kalian harus cerdas tadi. Itulah kalian sampaikan LPDP kah, beasiswa apakah. Nah, kalau tidak mampu bagaimana? Gitu loh. Tidak mampu tapi dia cerdas, sampaikan sama Kades. Nah, apa namanya, koordinasinya gitu. Sehingga kalian tinggalkan KKN 2025 di Sebjang Kartu. Gitu, ada peninggalan yang kita berikan. Hidup ini supaya bermanfaat, ada legacy yang kita tinggalkan, di mana kita selalu bekerja, di mana kita selalu berada. Apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita titipkan kepada masyarakat. Nggak boleh asal-asal aja KKN udah ele-elean, jalan sana jalan sini. Itu nggak benar.